Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, maka mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah kita berdoa, silakan dibuka LKS-nya halaman 64. Baik, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang anak-anak peroleh dalam belajar kali ini. Yakni anak-anak diharapkan bisa memahami arti dan kandungan hadis tentang niat. Kemudian yang kedua yaitu siswa diharapkan bisa menghafalkan hadis tentang niat sehingga bisa diamalkan di kehidupannya sehari-hari. Baik, pada materi hari ini hadis tentang niat. Hadis tentang niat. Sebelum itu hadis adalah perkataan Rasulullah SAW yang diriwayatkan bisa dari sahabat dan tabi'in sehingga kita bisa mendengar hadis atau perkataan Rasulullah SAW. Kemudian niat dalam bahasa yaitu menyengaja atau kita melakukan dengan sengaja, beribadah dengan sengaja, itu namanya niat. Niat ini sangat penting untuk kita buat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyi hadis niat yakni dari Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunhikaha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Mari kita menghafalkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan diikuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi
Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih, hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha, faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha, faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha, hijratuhu awil ra'atin yang yunkihaha awil ra'atin yunkihaha awil ra'atin yunkihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, ila ma hajara ilaihi, ila ma hajara ilaihi. Baik, setelah kita membaca berulang-ulang atau menghafal, kita harus mengetahui artinya. Ini di sini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya niat itu, perbuatan itu ada pada niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah tersebut karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena mencari dunia atau menikahi perempuan, maka hijrahnya akan mendapatkan tersebut, mendapatkan dunia dan perempuan yang mau dinikahi. Hadis riwayat Bukhari. Baik, mari kita menghafal hadis dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu ada pada niatnya. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu terdapat pada niatnya. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha, faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha. Barang siapa yang berhijrah karena
mencari dunia. Barang siapa yang berhijrah karena manusia atau mencari dunia, awin ra'atin yunkihuha, untuk menikahi perempuan yang diinginkannya, untuk awin ra'atin yunkihuha, atau ingin menikahi perempuan yang diinginkannya, hijratuhu ila ma hajaru ilaihi, hijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka hijrahnya akan mendapatkan kedua itu. Baik, setelah kita berulang-ulang atau dalil membaca, yaitu menghafal hadis dan artinya dengan terus membaca atau menghafal, dan kita atau kalian akan belajar tentang isi kandungan hadis tersebut. Isi hadis tersebut yakni menceritakan bahwasanya dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang mau hijrah, tapi hijrahnya itu karena ingin dunia dan ingin menikahi perempuan yang diinginkannya. Maka ilmunya hadis tersebut untuk menjelaskan bahwasanya niat itu atau perbuatan itu tergantung pada dia. Kalau kita berbuat baik dengan niat yang baik, maka perbuatan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan perbuatan atau amal tidak memakai niat atau niat kita buruk, maka amal tersebut menjadi buruk. Baik, kesimpulannya yaitu maka kita harus memperbaiki niat agar amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat itu letaknya ada di hati, sehingga hanya kita dan Allah yang tahu apa yang ada di hati kita, apa yang ada yang kita akan berbuat. Baik anak-anak, setelah kita menghafal hadis tentang niat, kemudian memahami arti hadis tentang niat dan isi kandungan pokok, isi kandungan hadis niat dan kesimpulan, maka kali ini kita anak-anak akan melakukan asesmen atau penilaian, di mana untuk mengukur apakah kalian itu sudah paham isi kandungan hadis dan arti dari hadis tersebut, dan juga apakah kalian sudah hafal hadis tersebut. Silakan dibuka LKPD-nya. Sebelum mengerjakan, alangkah baiknya membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada LKPD atau asesmen, di situ kalian diharapkan untuk mengisi titik-titik atau kolom yang kosong dari hadis tentang niat tersebut. Nah, di sini titik-titik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, titik-titik al-a'malu, titik-titik wa innama likulli imrin ma nawa. Nah, coba kita isi bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Titik Rasulullah SAW ini dibaca qala Rasulullah SAW. Kemudian ada kolom kosong al-a'malu, maka innamal a'malu. Innamal a'malu diisi innamal a'malu ini. Terus titik-titik wa inna nama likullim bi'imanawa, ada kolom yang kosong itu yang benar adalah binniyati wa innama likullim bi'imanawa. Kemudian titik-titik ilallahi wa rasuli, maka di sini ada faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli. Terus dan titik-titik ilallahi wa rasuli, kemudian fahijratuhu titik-titik wa rasuli, maka ilallahi wa rasuli, ya, diisi ilallahi wa rasuli. Kemudian selanjutnya faman kana titik-titik lidunya yusibuha, maka yang kosong itu dibaca diisi faman kana hijratuhu lidunya yusibuha. Kemudian titik-titik yang kihaha, maka ini kolom yang kosong tadi awil mura'atin, diisi awil mura'atin. Titik-titik ada kosong, kolom kosong. Terus ila maha jaro ilaihi, maka di sini fahijratuhu, maka yang kosong tadi diisi fahijratuhu ila maha jaro ilaihi. Baik, kemudian di situ ada kolom, kalian isi dengan apa yang kalian dapat, yang kalian terima, uraikan di situ di kolom tersebut tentang isi kandungan hadis tentang niat. Silakan diisi. Setelah diisi, baik anak-anak, setelah diisi maka kita lanjut asesmen, ya, asesmen sumatif. Di sini ada pertanyaan pilihan ganda dan desain. Baik, yang pertama, hadis tentang niat diriwayatkan oleh A. Abu Hurairah, B. Umar bin Khattab, C. Ali bin Abi Thalib, dan D. Umar bin Ibnu Abbas. Yang benar yaitu B. Umar bin Khattab. An Abi Umar, diriwayatkan Umar. Kemudian lafaz innamal a'malu mempunyai arti A. Amal tergantung pada hartanya, B. Amal tergantung pada niatnya, C. Amal tergantung pada usahanya, dan D. Amal tergantung pada waktunya. Yang benar adalah B. Amal tergantung pada niatnya. Yang ketiga, niat dilakukan dalam hati dengan berharap mendapatkan. Yang jawaban yang benar yaitu B. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh niat yang benar. Nomor 4, di situ ada belajar agar dipuji guru, kemudian sholat karena ingin dilihat, kemudian bersedekah karena Allah, dan D. Membantu agar terkenal. Yang benar yakni C. Bersedekah karena Allah. Kelima yaitu orang yang beramal tanpa niat yang benar adalah akan
orang yang beramal tanpa niat yang benar akan jawaban yang benar adalah tidak akan mendapatkan pahala. Terus kemudian nisyan. Niat letaknya pada sini niat terletak pada hati, bisa diucapkan dengan lisan. Kemudian contoh perbuatan atau amal yang membuat niat hanya di sini ada sholat, puasa dan lain sebagainya. Baik, demikian ya asesmen tadi. Penilaian berikutnya yaitu kalian secara bergiliran untuk untuk menghafalkan atau menyetorkan hafalannya kepada saya, sehingga saya bisa menilai, oh kalian ini, anak ini bisa dengan baik menghafal hadis tersebut. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.